Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya? Baik. Oke, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Sudah hadir semua kah ini? Ada yang tidak hadir, Bu? Belum ada yang tidak ada? Iya, mungkin jaringan apa kan? Oke. Ya. Ibu paham itu. Ini tugas video yang ketiga, Bu ya? Ya, ini materi ketiga. Oh iya. Oke. Jadi materi ketiga ini kita membahas tentang otonomi daerah. Oh iya. Nah, apa itu otonomi daerah? Ada mungkin dari kalian yang sudah pernah dengar ya? Pernah didengar dulu, Bu, sudah dilupa sekarang. Apa itu itu? Ya, nah jadi ibu ingatkan kembali memori ingatan kalian. Oh iya. Apa itu otonomi daerah? Jadi otonomi daerah itu adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan gunanya untuk mengurus daerah sendiri. Oh iya. Itu arti dari otonomi daerah. Nah, secara harfiah itu otonomi daerah itu berasal dari kata otonomi dan daerah, dari dua kata tersebut. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos, dari dua kata tersebut. Kemudian, pengertian otonomi daerah, tujuan, prinsip, asas, pelaksanaan, dan dasar hukum yang perlu dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, otonomi daerah adalah hak kewenangan. Nah, itu yang perlu dipahami ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otonomi itu adalah daerah atau hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian, istilah otonomi itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang Ibu katakan tadi, yaitu autos dan namos. Nah, jadi artinya itu, mohon maaf ya, Ibu, ada tamu sebentar. Oh, Mohon iya, dia, Ibu pamit sebentar ya. Iya, Bu. Oke. Jadi tadi itu maaf ya, Ibu tadi ada tamu sebentar. Oh iya. Ibu lanjutkan. Nah, jadi tadi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sedangkan menurut seorang ahli yang bernama otonomi daerah itu adalah suatu bentuk atau hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu. Jadi dalam arti sempit otonomi itu diartikan sebagai sesuatu yang mandiri, dan dalam arti luas diartikan sebagai sesuatu yang berdaya. Nah, seperti itu. Maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya itu sendiri. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Boleh Ibu lanjut ya? Ibu lanjut. Oh, lanjut tuh, masih banyak waktu. Oke, ya. Kemudian apalah tujuan dan prinsip otonomi daerah tersebut? Nah, yang pertama, disebutkan dulu tujuan otonomi daerah itu apa. Jadi tujuan otonomi daerah itu yang pertama, tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah.
dalam rangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, itu ya tujuan-tujuan dari otonomi daerah. Kemudian prinsipnya. Nah, prinsip ini ada 3 prinsip ya dalam otonomi daerah ini, yakni yang pertama prinsip otonomi seluas-luasnya. Apa itu sebenarnya otonomi seluas-luasnya? Jadi, berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan, suatu daerah itu akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip otonomi yang nyata. Yang kedua itu, berdasarkan prinsip ini pula, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintah yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata. Nah, sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus bertumbuh. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Oke. Jadi di sini prinsipnya cuman ada 2 ya. Mohon maaf Ibu keliru. Jadi sini prinsipnya hanya ada 2. Jadi yang pertama itu prinsip seluas-luasnya, kemudian prinsip otonomi secara nyata. Jadi kemudian Ibu lanjut. Nah, ini kalian juga harus tahu asas-asas otonomi daerah. Jadi yang asas otonomi daerah pada dasarnya ada 3 ya. Pada dasarnya ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Nah, asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada asas dekonsentrasi. Jadi asas ini anak-anak bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga, jadi ada 3 ya prinsipnya. Yang ketiga itu asas tugas pembantuan. Jadi asas ini pula bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya apa ya? Nah, ini adapun mengapa sih? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa otonomi daerah itu sangat penting bagi setiap daerah? Jadi, Ibu sudah habis waktunya, Bu. Sudah mau masuk. Ya? Sudah habis waktunya, sudah mau masuk mata kuliah lain kayaknya, jam lain apa? Iya, sedikit ya, Ibu jelaskan. Sabar ya, Nur Syawal. Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Mengapa penting? Karena untuk mengetahui otonomi daerah tersebut, masyarakat itu bisa tahu bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan, kemudian Ibu lanjutkan sedikit ya. Jadi kemudian pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik ya pada beberapa daerah otonom. Jadi otonomi daerah dapat menjadikan rakyat sebagai semakin sejahtera. Nah, itu salah satu fungsi dari otonomi daerah, dapat mensejahterakan rakyat. Kemudian daerah otonom semakin berkembang serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Nah, jadi Ibu sudah bahas ya sedikit tentang daerah otonom. Oh iya. Jadi tanggung ini ya, tanggung. Dan Ibu jelas apa itu sebenarnya daerah otonom, ya? Oh iya. Tapi sudah Bu, sudah juga kasih tahu juga dosennya ini yang mata kuliah lain ini mau masuk.
Mungkin lanjut minggu Begitu. depan bagaimana Bu apa kan? Atau lanjut Oke, voice oke. chat apa? Nggak sampai juga, nggak sampai 2 menit ibu jelaskan ya. Oh, Otonomi oke. daerah otonom itu apa sebenarnya? Oh, Kalian iya. juga tahu, ya? Apa? Serius. Oke, jadi ibu jelaskan kembali apa itu sebenarnya daerah otonom. Daerah otonom itu anak-anak merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi oke, sampai sini dulu ya kayaknya materinya Ibu. Nanti bagaimana tentang penjelasan tentang daerah otonom itu sendiri, mungkin bisa Ibu lanjutkan di minggu depan pada tanggal yang sama, waktu yang sama juga ya. Tanggal yang berbeda, waktu sama kayaknya, bukan? Ya. Tanggal yang berbeda, waktu yang sama, bukan? Ya seperti itu. Ya, benarkan saja ya. Oh iya, Bu. Ya, oke. Mungkin cukup sampai sini saja pertemuannya Ibu dulu. Nanti link absen Ibu kirim di grup. Jadi yang lambat mengisi absen, Ibu anggap alpa ya. Oh iya. Cepat gitu orang, laju gitu orangnya. Oke. Ya, lanjutkan aktivitas kalian. Oke, iya, Ibu, terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Telah menyimak materi dari Ibu juga. Oke. Saya dari Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.